Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Keselamatan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, agar kita semua diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan, dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat duniawi dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Allah. Keselamatan orang Kristen bukan karena KTP-nya bertuliskan beragama Kristen, bukan pula karena rajin ke gereja, bukan karena perbuatan sehari-harinya selalu berbuat baik. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan terjadi hanya karena menanggalkan, mematikan, dan membuang segala dosa-dosa dengan percaya, menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bagaimana diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga? Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, cara yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Cara yang kedua adalah pertobatan. Dengan bertobat, maka kita akan diselamatkan. Dengan bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa kita dan tidak pernah berbuat dosa lagi atau menentang Tuhan. Ketiga, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan ini jelas mengatakan cara yang ketiga adalah mengejar kekudusan. Keempat, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Cara yang keempat adalah hidup kudus. Kelima, Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi, cara yang kelima yang harus dilakukan adalah meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, beribadah, berpengharapan, dan rajin berbuat baik. Itulah penjelasan mengenai arti keselamatan menurut Alkitab dan beberapa cara memperoleh keselamatan menurut Kristen. Semoga bisa bermanfaat. Biarlah hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.